Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSSI bidik Bolivia untuk jadi lawan uji coba Timnas Indonesia. Sinteyong meminta kepada PSSI untuk memanfaatkan setiap jeda internasional. PSSI kemudian meresponnya dengan mencari negara dengan peringkat FIFA di bawah 100. Terbaru PSSI menyebut bahwa lawan yang sedang mereka incar berasal dari CONMEBOL dengan peringkat 80 hingga 100. Dua hal itu pun mengarah ke Bolivia, tim di zona CONMEBOL yang menempati ranking ke-81. Dengan rentang waktu 19 hingga 27 September, Timnas Indonesia bisa 2 kali menggelar uji coba. PSSI menargetkan lawan Garuda di jeda internasional lainnya juga punya peringkat FIFA yang tinggi. Laga pramusim MU gebuk Crystal Palace 3-1. Laga pramusim antara MU versus Crystal Palace digelar di Melbourne Cricket Ground. Setan Merah mencetak 3 gol lebih dulu lewat aksi Anthony Martial di menit ke-16. Marcus Rashford di menit ke-48. Dan Jadon Sancho di menit ke-59. Palace hanya mampu memperkecil kedudukan lewat aksi Joel Ward di menit ke-74. MU menyudahi pertandingan ini dengan 10 pemain setelah pemain pengganti Will Fish di kartu merah wasit. Dengan kemenangan atas Crystal Palace, MU berarti sudah memenangi 3 pertandingan pramusimnya berturut-turut. Ten Hag terkesima oleh gol kedua MU. Ten Hag mengungkapkan MU mencetak gol-gol indah ke gawang Crystal Palace, terutama gol dari kaki Rashford. Gol itu sendiri melibatkan beberapa pemain yang diawali dengan sebuah umpan panjang ke depan yang diterima Martial. Sancho mengirim umpan terobosan kepada Martial, tetapi pergerakannya ditutup oleh Remy Matthews sehingga dia mengoper pada Donny van de Beek. Bola diteruskan kepada Rashford dan dalam posisi bebas dengan mudah menjebloskan ke sudut bawah gawang Palace. Harry Maguire diejek fans sendiri tiap kali sentuh bola. Kapten Manchester United Harry Maguire mendapatkan cemoohan dan teriakan "boo" oleh para penggemar dalam laga pramusim di Australia. Maguire bertanding selama 66 menit dan sayangnya ia gagal membuat para pendukung memihaknya kembali setelah menjalani musim yang buruk pada 2021-2022. Padahal penampilannya di lapangan tidak terlalu buruk, kendati mendapatkan ejekan demikian. Ten Hag selaku pelatih memberikan apresiasi bagi Maguire yang sudah tampil apik di lini pertahanan Manchester United. Erik ten Hag bongkar kemampuan asli Anthony Martial. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan di balik meningkatnya performa Anthony Martial selama pramusim ini. Setidaknya dari 3 pertandingannya selama pramusim kali ini, Martial selalu mencatatkan namanya sebagai pemain pencetak gol. Saya harap kami dapat meyakinkan mereka karena mereka melakukan banyak pekerjaan, berlari lebih banyak, ucap Erik ten Hag. Seringkali Anda melihat penyerang kehilangan energinya, itulah yang juga mereka pikirkan ketika menyerang. Tetapi ketika Anda menaruh banyak energi di pertahanan lawan, Anda akan mencetak gol, jelasnya. AS Roma dipaksa menyerah 2-3 oleh Sporting Lisbon. Laga AS Roma versus Sporting berlangsung di Estadio Algarve, Portugal. Sporting mampu mencetak gol lebih dulu di menit ke-29 berkat aksi Pedro Gonçalves. 2 menit berselang, Roma mampu menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Gonçalo Inacio. Memasuki babak kedua, Inacio membayar kesalahannya untuk kembali membawa Sporting unggul atas Roma.
Memasuki menit ke-69, Roma kembali menyamakan kedudukan lewat aksi Pellegrini. Aspetta un compagno, palla indietro per Pellegrini! Il pareggio della Roma. Sayang bagi Roma, mereka harus kebobolan pada menit ke-86 dari aksi Bruno Tabata. Attenzione al break, Tabata in area, il tiro. Skor 3-2 untuk kemenangan Sporting pun menjadi hasil akhir laga ini. AC Milan dekati Miralem Pjanic. AC Milan masih pasif di bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari Marca, AC Milan kini mengincar pemain Barcelona yakni Miralem Pjanic. Miralem Pjanic bisa dibilang sebagai pemain terbuang di Barcelona. Musim lalu pemain berusia 32 tahun itu dipinjamkan ke Besiktas. AC Milan coba memanfaatkan situasi. Mereka mau coba datangkan Miralem Pjanic, tetapi bukan dengan cara membeli, melainkan meminjamnya. Resmi Matthijs de Ligt jadi pemain Bayern Munich. Bayern akhirnya secara resmi mengumumkan transfer de Ligt pada Selasa Juli 2022. Di sisi lain, Juventus juga mengumumkan kepergian de Ligt. Juventus menyebut bek asal Belanda itu dilepas dengan nilai transfer 67 juta euro plus bonus yang bisa mencapai total 10 juta euro. De Ligt akan diikat dengan kontrak sampai 2027. Juventus kalahkan Inter dalam perburuan Klaassen Bremer. Torino memilih melepas Klaassen Bremer ke Juventus ketimbang Inter Milan. Bianconeri bersedia membayar lebih mahal dibandingkan Nerazzurri. Dilaporkan dari Sky Sport Italia, Juventus harus merogoh kocek sebesar 40 juta euro plus bonus yang mencapai 7 juta euro untuk mengamankan jasa bek asal Brazil itu. Keberhasilan Juventus menyalip di tikungan terakhir tak lepas dari proses transfer Matthijs de Ligt ke Bayern Munich yang cepat rampung. Bek asal Belanda itu dilepas dengan total biaya mencapai 80 juta euro. Dengan uang itu, Juventus bisa bergerak leluasa untuk menebus Bremer yang berstatus bek terbaik Serie A musim lalu. Belanja terus, Tottenham resmi gaet Jed Spence jadi pemain baru ke-6. Tottenham Hotspur belum berhenti mendatangkan pemain baru di musim panas ini. Yang terbaru, The Lily-Whites resmi menggaet Jed Spence sebagai rekrutan ke-6. Tottenham resmi mengumumkan kedatangan Spence pada Selasa 19 Juli. Bek kanan berusia 21 tahun itu direkrut dari Middlesbrough dengan nilai transfer sekitar 12,5 juta pound sterling, belum termasuk bonus tambahan. Resmi, Manchester City luncurkan jersey tandang musim 2022-2023. Manchester City resmi meluncurkan jersey tandang untuk menghadapi musim 2022-2023. Mengambil unsur merah, list hitam, tim berjuluk The Citizen itu bernostalgia dengan era kejayaan tim pada tahun 1969. Jersey tandang The Citizen baru ini telah dirancang untuk menghargai gaya klasik Manchester City yang dikenakan pada era paling suksesnya 1969 silam. Selain itu juga untuk merayakan warisan klub dengan simbol bermain tanpa rasa takut dan di luar dunia sepak bola. Manchester City tunjuk pengganti nomor 7 Raheem Sterling. Juara bertahan Liga Premier Inggris, Manchester City memberikan jersey nomor 7 kepada Joao Cancelo menyusul kepergian Raheem Sterling ke Chelsea. Bek sayap itu diberi nomor tersebut oleh manajer Pep Guardiola musim ini setelah sebelumnya mengenakan nomor 27 sejak kedatangannya dari Juventus pada 2019. Memberikan nomor yang secara tradisional dikaitkan dengan pemain ofensif kepada seorang bek bisa membuat alis berkernyit, tetapi itu justru sangat bermakna buat Cancelo. Ini nomor spesial bagi saya, ini adalah hari ulang tahun ibuku dan itu juga nomor favoritnya, kata Cancelo. Erling Haaland ikuti sesi latihan pertama Manchester City di Amerika Serikat. Erling Haaland berlatih dengan rekan satu timnya di Manchester City setelah gabung dalam Tour The Citizen di Amerika Serikat. Haaland tampak antusias dalam sesi latihan tersebut. Dia berebut bola dengan Ederson selama sesi latihan dan melatih kekuatan dan pengondisiannya di gym. Dan begitu latihan selesai, sang striker menikmati mandi es bersama Alexander Zinchenko dan Jack Grealish.
Penawaran Chelsea untuk Koundé ditolak Sevilla. Chelsea dikabarkan telah melepas penawaran sekitar 55 juta euro untuk Jules Koundé, tetapi mereka dipaksa gigit jari karena tawaran itu ditolak oleh Sevilla. Sevilla sendiri berusaha untuk mendapatkan lebih banyak uang bagi Koundé. Laporan itu menyebut klub La Liga itu hanya akan melepas sang bek dengan harga minimal 65 juta euro. Sevilla sendiri paham bahwa Chelsea kini sedang ngebet memboyong Koundé, jadi mereka memanfaatkan hal itu untuk menaikkan harga sang defender. Tak pernah dimainkan sama sekali, Liverpool resmi jual Ben Davies ke Rangers. Raksasa Premier League Liverpool akhirnya resmi menjual back Ben Davies ke klub Skotlandia Rangers secara permanen pada Rabu 20 Juli. Meski tak disebutkan secara rinci, akan tetapi Rangers kabarnya harus membayar biaya transfer awal senilai 3 juta pound sterling plus biaya tambahan 1 juta pound sterling untuk menggait Davies. Lewat laman resmi mereka, Rangers mengumumkan bahwa Davies sepakat menaikkan kontrak berdurasi 4 musim alias hingga 30 Juni 2026 mendatang. Davies sama sekali tak mendapat kesempatan bermain di paruh kedua musim 2020-2021. Ia tercatat hanya 8 kali masuk dalam daftar pemain cadangan. Saat Barcelona ingin juara Liga Spanyol, Real Madrid targetkan trofi Liga Champions ke-15. Real Madrid sudah menetapkan trofi Liga Champions ke-15 sebagai target pada musim depan, padahal Barcelona baru ingin menjuarai Liga Spanyol. Dilansir dari Marca, Ancelotti bahkan sudah menyampaikan target itu kepada tim asuhannya. Juru taktik asal Italia tersebut menginginkan anak-anak asuhnya bekerja keras untuk mencapai target mereka. Ancelotti juga meminta kepada Karim Benzema dan kawan-kawan untuk segera melupakan prestasi mereka pada musim 2021-2022. Resmi, Barcelona kontrak Robert Lewandowski sampai 2026. Barcelona secara resmi mengumumkan pemain terbarunya Robert Lewandowski. Penyerang haus gol itu ditebus dari Bayern Munchen seharga 50 juta euro. Pemain timnas Polandia itu mendapat kontrak selama 4 tahun. Itu berarti Lewandowski bakal berusia 37 tahun di akhir kontraknya. Barcelona juga menyediakan klausul penjualan sebesar 500 juta euro di dalam kontraknya. Begitu kesepakatannya tercapai dengan Bayern Munchen, Lewandowski langsung terbang ke Miami, Amerika Serikat pada hari Senin. Dia bahkan sudah bertemu dengan rekan-rekan barunya. Tak cuma Barcelona, Atletico Madrid juga ikut ubah nama stadion kebanggaan. Atletico Madrid mengikuti jejak Barcelona yang mengubah nama stadion mereka pada Liga Spanyol musim ini. Sama seperti Barcelona juga, perubahan nama stadion Atletico Madrid berkaitan dengan sponsor yang masuk. Kini stadion Atletico Madrid tak lagi dikenal dengan Wanda Metropolitano. Nama stadion tersebut berubah menjadi Civitas Metropolitano sebagaimana dikutip dari Football Espana. Civitas menjalin kerjasama dengan Atletico selama setidaknya 10 tahun ke depan. Alhasil nama mereka akan terus terpampang di stadion klub asuhan Diego Simeone itu sampai 1 dekade mendatang. Civitas sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di banyak bidang usaha. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!